kali ini kita akan melakukan percobaan uji Molish untuk mengidentifikasi karbohidrat secara umum dalam suatu sampel. Pertama, tentunya kita siapkan dahulu sampel dalam tabung reaksi sebanyak 2,5 ml. Tabung reaksi sudah diberi nama atau sudah diberi label sesuai dengan sampel, maka kita tuang masing-masing sampel sebanyak 2,5 ml. Ambil 5 ml, lalu kemudian tuangkan sebanyak 2,5 ml. Diles kembali pipet mor yang sudah digunakan. Untuk kemudian digunakan pada pengambilan sampel lainnya, sehingga menghindari terjadinya kontaminasi. Selanjutnya, ambil sampel laktosa sebanyak 2,5 ml. Lakukan hal yang sama pada setiap sampel. Setelah semua sampel siap sebanyak 2,5 ml, kemudian kita teteskan 2 tetes pereaksi Molish pada setiap sampel. Setelah itu kita campurkan agar homogen dengan menggunakan vortex. Tadi sampel glukosa, ini adalah fruktosa. Ini adalah sukrosa. Kemudian ini adalah laktosa. Maltosa. Dan terakhir adalah patik.
Selanjutnya kita akan lakukan prosedur berikutnya, yaitu penambahan asam sulfat pekat di dalam. Ya, berikutnya kita tambahkan asam sulfat pekat pada setiap sampel. Lakukan dengan hati-hati, gunakan sarung tangan dan masker. Pertama, kita tambahkan kepada larutan glukosa, tambahkan pada dinding dari glukosa tersebut sebanyak 1,5 ml. Tambahkan secara perlahan. Tidak perlu dikocok. Tambahkan 1,5 ml berikutnya pada sampel lain, yaitu fruktosa. Lakukan secara perlahan pada dinding. Tuangkan larutan asam sulfat pekat pada dinding tabung secara perlahan-lahan agar berlangsung reaksi yang sempurna. Setelah ditambahkan H2SO4, tidak perlu dikocok agar kita bisa mengamati pembentukan cincin violet pada larutan sampel tersebut. Kita lihat setelah penambahan asam sulfat pekat, terlihat pembentukan cincin ungu kecoklatan pada sampel glukosa, pada sampel fruktosa, dan pada sampel sukrosa, pada sampel laktosa, pada sampel maltosa, pada pati terlihat cincin ungu dengan intensitas yang sangat sedikit atau tipis. Ya, baik. Kali ini kita akan kembali melakukan percobaan, yaitu untuk mengidentifikasi sifat gula reduksi pada sampel. Adapun uji yang dilakukan adalah uji Benedict. Sampel yang kita gunakan yaitu glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, laktosa, dan pati. Kita siapkan terlebih dahulu tabung reaksi yang telah diberi label masing-masing sampel. Tabung reaksi yang kita gunakan pastikan kering dan bersih agar menghindari kontaminasi. Selanjutnya, prosedur pertama adalah kita siapkan 2,5 ml reaksi Benedict pada setiap tabung reaksi sampel.
Pipet yang kita gunakan adalah pipet Mohr dengan volume 5 ml. Karena larutan Benedict ini merupakan larutan berwarna, maka dalam menentukan tingkat volume larutan kita gunakan meniskus atas. Tuangkan 2,5 ml larutan Benedict pada tabung reaksi pertama, yaitu glukosa. Gunakan meniskus atas karena termasuk larutan berwarna. Selanjutnya, tuangkan pada tabung reaksi sampel fruktosa sebanyak 2,5 ml. Lakukan hal yang sama pada tabung reaksi sampel lainnya. Setelah semua reagen Benedict siap, maka kita tambahkan sampel pada masing-masing tabung reaksi sebanyak 4 tetes. Pertama, sampel glukosa kita tambahkan 4 tetes. Sampel berikutnya fruktosa, gunakan pipet yang berbeda, tambahkan 4 tetes. Bilas terlebih dahulu pipet yang sebelumnya digunakan dengan aqua bides. Lalu kita ambil sampel ketiga, yaitu sukrosa sebanyak 4 tetes. Sampel keempat, yaitu laktosa sampel kelima, yaitu maltosa dan sampel terakhir yaitu larutan pati. Setelah itu kita lakukan pengocokan agar reaksi Benedict dengan sampel berlangsung sempurna. Menggunakan vortex.
lakukan hal yang sama pada semua sampel dengan pengocokan menggunakan vortex. Setelah ditambahkan sampel dan dilakukan pengocokan dengan baik, selanjutnya kita panaskan setiap larutan sampel dengan Benedict. Setelah kita panaskan dalam air mendidih 100 derajat Celcius selama 5 menit, kita ambil setiap sampel. Untuk selanjutnya kita amati hasil reaksi Benedict pada setiap sampel uji. Ya, setelah dipanaskan dalam air mendidih selama 5 menit, kita amati hasil reaksi uji Benedict dari setiap sampel. Pertama, sampel glukosa. Terbentuk warna hijau dan sedikit endapan berwarna merah bata di dasar tabung. Apakah glukosa bereaksi positif terhadap uji Benedict? Kemudian fruktosa menunjukkan warna yang hampir serupa, yaitu berwarna hijau dengan ada sedikit endapan merah bata di dasar tabung. Apakah bereaksi positif atau negatif? Sampel ketiga adalah sukrosa, terbentuk warna biru seperti warna sebelum dipanaskan. Apakah arti dari pembentukan warna biru pada sampel sukrosa ini? Sampel berikutnya adalah laktosa, terbentuk warna hijau pada larutan laktosa. Apakah bereaksi positif atau negatif? Dan berikutnya adalah sampel maltosa, terbentuk warna yang serupa dengan sampel glukosa, laktosa, dan fruktosa, yaitu terbentuk warna hijau. Sedangkan sampel terakhir adalah pati, terbentuk warna yang serupa dengan sukrosa, yaitu tidak terjadi perubahan warna seperti sebelum dan sesudah pemanasan. Setelah Anda melihat hasil dari uji Benedict ini pada setiap sampel, silakan identifikasi sifat dari setiap sampel ini berdasarkan gula produksi menggunakan uji Benedict. Baik, pada uji berikutnya kita akan melakukan percobaan uji Barfoot, di mana uji Barfoot ini digunakan untuk mengidentifikasi monosakarida dan disakarida dalam suatu sampel berdasarkan reaktivitasnya dalam suasana asam. Adapun reagen yang kita gunakan dalam uji Barfoot antara lain reagen Barfoot dan fosfomolibdat. Bahan yang kita uji adalah sama seperti uji kualitatif lainnya, yaitu glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, dan pati. Langkah pertama, siapkan tabung reaksi yang sudah diberi label masing-masing sampel. Pastikan tabung reaksi dalam keadaan bersih dan kering. Selanjutnya, tambahkan 1 ml reaksi Barfoot pada masing-masing tabung reaksi.
Saya lakukan bilas dahulu pipet mor yang saya gunakan agar bersih. Selanjutnya kita tambahkan reagen barfood, karena reagen barfood ini berupa larutan berwarna sama seperti reaksi Benedict, kita lihat tingkat cairan pada meniskus atas. Setelah semua reagen siap, selanjutnya kita tambahkan masing-masing sampel sebanyak 1 ml. Sampel pertama adalah glukosa. Bilas kembali. Lalu kita ambil sampel kedua, yaitu fruktosa. Selanjutnya, berikutnya lakukan hal yang sama pada sampel lainnya. Selanjutnya, kita aduk rata dengan menggunakan vortex. Gunakan vortex otomatis dan atur kecepatannya.
Setelah diaduk merata, kita lanjutkan dengan pemanasan. Panaskan larutan ini pada air mendidih selama 3 menit. Baik, setelah dicampurkan dengan baik, diaduk menggunakan vortex, maka kita siap untuk dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius menggunakan penangas air. Penangas ini sebelumnya sudah disiapkan dan sudah diatur suhunya sebesar 100 derajat Celcius, sehingga suhu air di dalam penangas ini sudah siap. Masukkan secara hati-hati setiap sampel. Gunakan penjepit tabung reaksi dan sarung tangan. Tutup rapat, lalu inkubasi, biarkan hingga dipanaskan pada suhu air mendidih tersebut untuk kita amati hasil dari reaksi Benedictus. Baik, setelah 3 menit kita ambil hasil pemanasan dari masing-masing tabung. Selanjutnya, kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, baru kita tambahkan reaksi lanjutannya, yaitu fosfomolibdat. Selanjutnya, setelah selesai didinginkan, kita tambahkan 1 ml fosfomolibdat. Setelah itu kita kocok agar
campur merata dengan vortex. Baik, pada uji berikutnya kita akan melakukan percobaan uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini merupakan uji yang spesifik untuk jenis karbohidrat ketosa, di mana hasil positifnya akan menunjukkan warna merah. Adapun reaksi yang kita gunakan yaitu reaksi Seliwanov yang sudah disiapkan sebelum praktikum. Sampelnya yaitu glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, dan tati. Pertama, kita tuangkan reaksi Seliwanov sebanyak 1 ml pada masing-masing tabung reaksi sampel. Kita tuangkan pada tabung glukosa sebanyak 2,5 ml. Berikutnya pada tabung kedua yaitu fruktosa 2,5 ml. Pada tabung ketiga yaitu sukrosa 2,5 ml. Tabung keempat laktosa 2,5 ml. Dan lakukan hal yang sama pada tabung reaksi lainnya. Lakukan pengadukan dengan vortex agar tercampur merata.
Setelah tercampur merata, kita lanjutkan dengan pemanasan pada air mendidih selama kurang lebih 60 detik. Selanjutnya kita panaskan setiap tabung sampel pada penangas air. Karena penangas air ini sifatnya suhunya stabil, yaitu 1 derajat Celcius, berbeda dengan pemanasan pada air mendidih yang lebih tinggi karena terus meningkat suhunya, maka untuk waktu pemanasan kita perlama menjadi kurang lebih 3 menit agar reaksinya lebih maksimal. Baik, setelah 3 menit pemanasan, kita cek hasil reaksi setiap sampel pada uji Seliwanov ini. Kita ambil dahulu masing-masing sampel, pindahkan ke tabung ke dalam rak tabung reaksi. Kita amati hasil reaksi dari masing-masing sampel. Pertama, untuk sampel glukosa tidak terjadi perubahan warna setelah pemanasan selama 3 menit pada suhu 100 derajat Celcius di dalam penangas air. Pada sampel kedua, yaitu larutan fruktosa, terbentuk perubahan warna menjadi warna merah terang setelah pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Pada sampel ketiga, yaitu sukrosa, menunjukkan perubahan yang warna yang sama seperti sampel fruktosa. Untuk sampel keempat, yaitu laktosa, tidak terjadi perubahan warna. Sampel kelima, yaitu maltosa, tidak terjadi perubahan warna. Sampel terakhir, yaitu pati, juga tidak terjadi perubahan warna. Silahkan Anda identifikasikan sifat dari setiap sampel ini berdasarkan hasil uji Seliwanov.